di mana fungsi keberagaman itu? Ketika Bang Juma seorang muslim menanggapi seorang Kristen yang memakai kata ilahi, cukup di dalam hatimu. Tidak perlu kau melarang itu Bang Juma, karena itu sudah diatur di undang-undang. Jadi itu yang namanya kita mengerti hukum, ya. Nah, supaya kita hidup beraturan gitu. Boleh kita beragama, boleh. Muslim terbanyak di Indonesia. Tetapi harus tahu hukum yang masih diakui negara gitu. Saya pikir saya tidak menyalahkan Bang Juma, kita tetap sebagai bersaudara ya. Tetapi mudah-mudahan kita semakin lama kita semakin mengerti, memahami dan semakin diberkati sama Tuhan kita masing-masing ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih ya udah undang saya. Saya tetap hormat ya sama Bang Juma dan kawan-kawannya. Saya yakin, saya tahu ya, kalian itu punya hati nurani yang baik. Cuman mungkin sama dengan kami juga punya kelemahan ya. Nanti waktu akan yang akan membuat kita untuk semakin dewasa ya, semakin mengerti apa arti kehidupan dan berketuhanan itu ya. Oke Bang Christian ya, terima kasih banyak ya. Makasih Bye-bye. Bu, makasih. Baik Bu. Sukses ya Bang Juma ya, sukses ya. Saya doakan Bang Juma Amin. sehat dengan Makasih. keluarga ya. Makasih Bu. Oke Bang Juma. Ya baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kalau teman-teman Kristen mau menggunakan kata ilahi merujuk kepada pencipta langit dan bumi, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika keilahian ini diambil dan ditunjukkan kepada Yesus, baru bermasalah. Artinya kata ini sudah lari dari konteks, sudah lari dari keadaan yang seharusnya dari sumbernya. Kalau dikatakan negara kita ini bukan negara agama, justru karena negara kita bukan negara agama, maka Kristen harus menggunakan pakaian Kristen. Islam menggunakan pakaian Islam. Jangan Anda itu seorang polisi, Anda menggunakan seragam TNI. Itu nipu namanya. Kristen ya Kristen aja. Kan ada tuh bahasa dari kitab kalian, misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam segala secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Di dalam kitab kalian kan disebutkan Theotes. Theotes di dalam bahasa Indonesia apa? Ketuhanan. Kenapa justru diterjemahkan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Ini apa? Gepeng, kepala bocor. Keallahan kata dia. Ini kitab apa yang kayak gini-gini? Belum lagi di dalam Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah, padahal di situ jelas-jelas Theos. Di bahasa Indonesia kan dalam rupa Tuhan. Ini penghujatan sebenarnya ini agama ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, padahal di situ jelas-jelas dikatakan Theos. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah yang harus dipertahankan sehingga Allah menjadi manusia, kan kucluk. Kita menghargai agama Anda, menghargai, tapi dalam konteks dialog agama kita harus mengedepankan literasi kebenaran sebagai acuan di dalam berdiskusi. Kalau dalam hal saling menghargai sesama penduduk Indonesia, warga Indonesia, jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami. Penjajah datang membawa rumah ibadah mereka. Penjajah datang membawa kitab suci mereka. Penjajah datang membawa pengikut mereka. Begitu penjajah berhasil kami usir, pengikut-pengikutnya, dedengkot-dedengkotnya, budak-budaknya, ya, konco-konconya, kita kasih ruang sebagai warga negara yang mana negara itu sudah mereka jajah tadinya. Pahami itu. Jadi kalau bicara mengenai toleransi, Islamlah agama toleransi itu. Makanya kalian bisa dengan leluasa bersuara di negara ini, negara bekas jajahan pembawa agama kalian. Paham tidak sampai di situ? Ya, jadi ini kita berbicara mengenai konteks kebenaran sebagai sebuah agama. Bukan berbicara mengenai warga negara Indonesia. Bukan sama sekali. Bukan. Ini berbicara mengenai kebenaran sebuah keyakinan berlandaskan terhadap kitab yang kita anggap suci masing-masing. Gimana Anda mengatakan kitab Anda suci sementara isinya dari KBBI? Coba
Makanya tadi kenapa saya lontarkan pertanyaan ini? Karena manusia PowerPoint, si Erben, itu sok tahu, sok pintar. Coba lihat aslinya kan, menghujat Rasulullah. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Dari mana keilahian Yesus? Apa dasar pijakannya? Karena kalau berbicara mengenai ilahi berarti pencipta dan sembahan yang kami sembah. Contoh misalnya ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia. Nah, apakah Yesus sembahan seluruh umat manusia? Kan tidak. Oleh karena itu pertanggungjawabkanlah. Muncullah pertanyaan kemudian, dari mana Bible Indonesia mengambil kata ilahi? Oh, rupanya dari KBBI. Ya, celoko. Ya, saya kira begitu ya para guru-guru saya yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan Erben belajar lagi ya. Dan ajak bom-bom kemudian ke sini juga supaya diterapi juga. Jangan ngumpet sendiri di tempatnya, kasihan. Silakan.